Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya ingin membahas sejarah terbentuknya Danau Meninjau dan apa aja yang terkait dengan Danau Meninjau. Danau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau Meninjau memiliki suasana yang tenang, damai, serta masih bernuansa pedesaan. Keindahan tersebut dilengkapi dengan bukit-bukit menghiasi dinding alam Meninjau. Sampai-sampai Presiden pertama Indonesia Soekarno saat berkunjung ke sana terpesona dengan keindahan danau vulkanik itu. Dengan mengungkapkan dalam sebuah pantun, "Jika makan pinang makalah sirih hijau, jangan ke ranah Minang kalau tak mampir ke Danau Meninjau." Danau vulkanik itu berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut dengan memiliki luas sekitar 99,5 km dan kedalaman mencapai 495 meter. Menurut kesimpulan para ahli yang sudah meneliti asal-usul Danau Meninjau, Danau Meninjau berasal dari letusan besar gunung api Sitinjau yang menghamburkan kurang lebih 220 hingga 250 km kubik material piroklastik. Nah, bagi masyarakat Tanjung Raya, Kabupaten Agam, ada sebuah legenda yang saat ini masih diceritakan secara turun-menurun kepada generasi penerus mengenai asal-muasal Gunung Sitinjau. Gunung Sitinjau itu meletus dan berubah menjadi danau. Legenda itu dikenal dengan nama Bujang Sembilan. Menurut cerita turun-temurun dari nenek moyang masyarakat selingkaran Danau Meninjau, ledakan Gunung Sitinjau terjadi karena kutukan sepasang kekasih yang tidak mendapat restu dari saudara pihak perempuan dan mereka dituduh telah melakukan perbuatan yang melanggar kepercayaan maupun adat. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah gunung berapi yang amat tinggi. Gunung tersebut bernama Gunung Tinjau. Posisi gunung itu berdekatan dengan Gunung Merapi dan Singgalang, ibaratkan tungku yang berdiri di tiga sisi. Gunung Sitinjau merupakan gunung tertinggi di antara dua gunung lainnya, dan di puncaknya memiliki kawah luas yang mengeluarkan lahar panas. Di kaki Gunung Sitinjau tersebut terdapat beberapa perkampungan dengan masyarakat hidup makmur, tentram, dan sejahtera, dengan profesi masyarakatnya sebagai petani. Di salah satu perkampungan di kaki Sitinjau tinggallah 10 bersaudara yatim piatu yang terdiri atas 9 laki-laki dan seorang perempuan. Ke-10 bersaudara tersebut bernama Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kacia. Sementara itu adik mereka yang paling bungsu seorang perempuan bernama Siti Rasani, akrab dipanggil dengan Sani. Walau yatim piatu, 10 bersaudara itu memiliki mama atau saudara laki-laki dari ibu yang bernama Datuk Limbatang. Ia memiliki seorang putra yang bernama Giran. Nah, dalam sistem kekerabatan dan adat di Minangkabau, mama memegang peran penting untuk mendidik, membimbing dan mengawasi keponakannya. Seiring berjalannya waktu, Sani pun berubah menjadi gadis yang cantik jelita. Sehingga Giran pun menaruh hati, ibarat gayung bersambut perasaan, Giran pun dirasakan perasaan sehingga mereka pun menjadi sepasang kekasih. Sebagai orang tua, Datuk Limbatang sudah memahami putra dan keponakannya, sehingga untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan, ia berencana untuk menjodohkan. Meskipun berstatus sebagai mama, tentunya Datuk Limbatang harus merembukkan niat tersebut kepada seluruh saudara Sani. Namun tujuan baik itu ditolak mentah-mentah oleh si Malintang. Penolakan lamaran itu disebabkan dendam pribadinya dengan Giran saat adu tangkas di galanggang perhelatan pesta panen yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Dalam pertandingan, Giran tanpa sengaja mencederai si Malintang sehingga ia pun merasa tidak senang dan menyimpan dendam. Penolakan pinangan yang dilakukan oleh salah satu kakaknya diketahui oleh Sani. Di saat kemelut, kedua pasangan itu sepakat bertemu di sebuah ladang di tepi sungai. Pertemuan itu bertujuan untuk menurunkan masalah yang sedang mereka hadapi, namun tidak menemukan titik terang. Ketika hendak kembali ke rumah,
Pakaian yang dikenakan Sani tersangkut ranting kayu dan sobek. Selain sobek, ranting kayu juga melukai kakinya. Melihat kondisi tersebut, Giran pun berniat untuk menolong Sani. Namun tanpa disadari, 9 saudara Sani bersama puluhan warga sudah mengintai mereka dari jauh. Saat membersihkan luka, mereka pun digerebek dan dituduh telah melakukan perbuatan asusila. Akhirnya, mereka digiring ke persidangan adat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat di persidangan, Sani dan Giran membantah tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Namun, berdasarkan kesaksian 9 saudara laki-laki Sani, sidang adat pun memutuskan bahwa keduanya bersalah karena telah melanggar adat yang berlaku di kampung itu. Sebagai hukuman, keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Sitinjau. Pada hari yang telah ditentukan, keduanya menjalankan hukuman. Sebelum melompat ke dalam kawah, keduanya bersumpah jika mereka tidak bersalah, Gunung Sitinjau akan meletus dan 9 saudara laki-lakinya dikutuk menjadi ikan. Sesaat setelah hukuman dijalankan, tiba-tiba gunung pun meletus dengan dahsyatnya, sehingga tidak ada seorang pun yang selamat. Sedangkan 9 saudara laki-laki Sani menjelma menjadi ikan. Letusan dahsyat Gunung Tinjau itu menyisakan kawah yang luas dan lama-kelamaan berubah menjadi sebuah danau dan diberi nama Danau Meninjau. Untuk mengabadikan kisah tersebut, nama mereka dijadikan nama daerah yang berada di sekeliling Danau Meninjau seperti Tanjung Sani, Sigiran, Sungai Batang, Sikudun, Bayua, Koto Malintang, Koto Kacia, Sigalapuang, Balo, dan Kukuban. 9 saudara laki-laki Sani yang dikutuk menjadi ikan itu diyakini sebagai penjaga danau. Nah, itulah cerita singkat legenda Danau Meninjau. Untuk membantu channel ini agar selalu bisa terus berkarya, tolong di subscribe, like, dan share video ini.